Sidang perdana kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang diwarnai aksi dari ratusan pendukungnya. Mereka meminta agar Sudewo dibebaskan. Sejak pagi, ratusan pendukung Sudewo memadati kawasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Saat mobil tahanan yang membawa Sudewo tiba, massa langsung memberikan semangat. Sejumlah pendukung yang berhasil mendekat langsung memeluk dan mencium tangan Sudewo. Sebelum masuk ke ruang sidang, Sudewo juga sempat melambaikan tangan kepada para pendukungnya. Hari ini Sudewo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sudewo didakwa menerima suap, jual beli jabatan kepala desa dan suap proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat masih menjabat anggota Komisi 5 DPR RI dengan total 6,37 miliar rupiah. Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Jadi ada kegiatan pengumpulan uang oleh kepala desa, saya sama sekali tidak tahu. Sama sekali. Nama saya dipakai, saya juga tidak tahu. Uang itu akan diberikan kepada siapa, saya tidak tahu. Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Suwondo, PDAM, BUMD yang lain, P3K, P3KK paruh waktu, dan semuanya clear tidak ada pakai uang. Apalagi yang pengisian perangkat desa itu bukan kewenangan saya. Jadi saya tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan itu. Di JKA sama sekali saya tidak menerima uang dari siapapun. Kemudian saya tidak punya kewenangan pengaturan proyek. Karena pengaturan proyek itu adalah kewenangan pemerintah, bukan kewenangan saya. Ya, oke. Tragis akibat terpeleset saat menjalani hobinya, seorang Crazy Rich asal Surabaya tewas tenggelam di kawasan pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Sang istri sempat tak percaya saat melihat tubuh suaminya sudah tak bergerak di atas perahu nelayan. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini, pemirsa. Tetap jaga kesehatan dengan memilih air mineral kemasan tersegel sehingga lebih aman dan terlindungi bebas dari debu. Saya Arlista Hadi pamit. Sampai jumpa. Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada Minggu waktu setempat. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara, termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan.
Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika, pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka, serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Kesepakatan damai Amerika dan Iran tercapai disambut bahagia warga Lebanon. Pasalnya dalam poin kesepakatan tertuang penghentian perang secara menyeluruh. Warga Lebanon turun ke jalan menari dan bernyanyi pada Minggu malam waktu setempat ketika mendengar Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan. Bahkan warga menarikan tarian tradisional Dabka yang merupakan tarian perayaan sebagai bentuk rasa bahagia. Dalam poin kesepakatan damai tertuang bahwa Amerika dan Iran sepakat untuk menghentikan perang secara menyeluruh. Ini artinya Israel juga harus menghentikan agresinya ke Lebanon. Selama perang melawan Iran, Amerika Serikat telah kehilangan puluhan pesawat tempur. Pesawat yang hancur akibat serangan Iran mulai dari pesawat F-35 hingga pesawat angkut Hercules. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130C juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan hasil penerimaan negara bukan pajak senilai 1,02 triliun rupiah kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Baik, berkenan kepada Jaksa Agung untuk menyerahkan. Dana ini merupakan hasil pemulihan aset melalui berbagai mekanisme mulai lelang aset hingga penelusuran aset terpidana korupsi. Langkah pengembalian dana berskala besar ke kas negara ini diambil guna menjawab langsung keraguan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas tata kelola barang rampasan perkara korupsi maupun tindak pidana lainnya. Dan ini adalah jawaban kepada masyarakat. Walaupun mohon izin kalau kemarin-kemarin kita begitu percaya pada kita. Mahasiswa dari berbagai kampus berunjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta. Mereka menyerukan perbaikan ekonomi nasional. Saling dorong antara demonstran dengan petugas mewarnai unjuk rasa mahasiswa di Jakarta.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Demonstran sampaikan tuntutannya dengan berorasi di atas mobil gunakan pengeras suara. Unjuk rasa mahasiswa juga digelar di kawasan Semanggi. Petugas pengamanan disiagakan untuk mengawal aksi mahasiswa ini. Selain di Semanggi, aksi juga digelar di kawasan gedung DPR RI. Aksi digelar secara damai, petugas memberikan makanan dan minuman kepada massa aksi. Massa aksi juga digelar di kantor Badan Gizi Nasional. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut. Terkait aksi massa ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyebut lebih dari 3.500 personil gabungan dikerahkan untuk amankan aksi. Petugas pengamanan juga akan bersikap sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia Dudung Abdurrahman menegaskan pemerintah selalu membuka ruang untuk publik dalam menyampaikan kritik. Dudung juga meminta masyarakat agar bisa membedakan kritik yang konstruktif dengan tindakan provokasi. Indonesia tumbuh dari sejarah panjang, luka yang dalam, air mata, pengorbanan, dan darah pendiri bangsa. Kita pernah tercabik oleh pemberontakan PKI, DITII, RMS, G30 PKI, dan berbagai gerakan yang ingin menggoyak merah putih dari dada bangsa ini. Kita juga pernah terkoyak oleh konflik komunalistik hingga berbagai peristiwa sosial politik di Papua dan daerah lainnya. Di sana hati nurani bangsa pernah diuji.